Mau nanya, mau Ya, nanya ini, monggo, Bang Sudin. ya, Dari mana, Bang Sudin? dari Sukabumi, Hmm. Ya, monggo. dari Sukabumi. Gini Bang, saya sudah 3 kali menjabat kepala desa. Yang Hmm. sekarang, ketiga kalinya yang sekarang. Ini masih habisnya di 2025. Oke. Apa di 2025? Apa misalkan pindah desa lain bisa ikut mencalonkan lagi apa tidak? Terima kasih. Terima kasih, Bang Sudin. Eh, Sebagaimana syarat calon kepala desa itu, yang pertama dia harus warga negara Indonesia atau WNI. Jadi tidak ada batasan dia akan mencalonkan di desa apa, di kabupaten mana, di provinsi mana. Sehingga eh, ketentuan 2 periode sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu mengikat untuk seluruh kawasan di seluruh Indonesia. Ya, Jadi tidak terbatas hanya di desanya Bang Sudin, ya, begitu Bang. Tetapi Bang Sudin sebagai kepala desa yang sudah menjabat 3 periode akan mendapatkan berkah perpanjangan sampai dengan tahun 2027. ya. Itu otomatis. Terima kasih. Ya, Bang Sudin. Ya, terima kasih. Sehat selalu Bang ya. Siap, siap. Salam Bang, Salam. dari Dompu NTB, Siap. Bang, siapa ini ya? Dan Deden. kumis. Ayo siapa ya, pukul. Monggo dan kumis. Mau nanya, ini jabatan kepala desa kan Mohon maaf ya, akhirnya kemana pukul. direvisi rencana kan. Kepala desa Bang, yang mau nanya menjabat, bang. Oke, gantian ya. Gantian. Dan kumis Siap. masih ngomong. Monggo diulang dan kumis. ya jabatan kepala desa yang sekarang kan pas ikut calon 2021 kemarin kan sekarang masih menjabat menjadi kepala desa. Apakah undang-undang itu berlaku buat kepala desa yang masih sekarang? Itu maksud saya. Sebagaimana ketentuan pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu mengikat untuk kepala desa existing ya, kepala desa yang masih menjabat dan berakhir di bulan Februari tahun 2024. Jadi ketika berakhirnya di bulan Januari 2024, maka kepala desa tersebut tidak dapat diperpanjang, otomatis desanya akan menggelar pilkades serentak. Tetapi jika kepala desanya berakhir di bulan Februari 2024, maka desanya tidak melaksanakan pilkades serentak karena kepala desanya secara otomatis akan diperpanjang 2 tahun. Itu termasuk juga BPD ya yang kena. Termasuk BPD. Oh, siap, siap, siap. Satu lagi pertanyaan ini. Enggak, Bang Kumis. Buat nasib perangkat desa ini gimana? Apakah masih menggunakan undang-undang yang dulu atau udah direvisi? Perlu diketahui bersama Ya, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu tidak dihapus secara keseluruhan ya. ya. Hanya sebagian saja yang dihapus atau dirubah atau ditambah. Oke. Oleh karenanya, terkait dengan ketentuan pasal 48, pasal 50 Undang-Undang Nomor 3, itu ada aturan khusus terkait dengan perangkat desa. Salah satunya, kalau kita berbicara status perangkat desa itu masih tetap sama dengan status perangkat desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tidak ada perubahan. Bahkan kemarin sempat terjadi tarik ulur terkait dengan status perangkat desa yang akan di ASN-kan. Ya. Memang di dalam legal drafting berbulan, kalau nggak salah per bulan Juni, itu keluar
perangkat desa adalah aparatur sipil negara. Sehingga secara otomatis ketika pasal itu dimuat di dalam undang-undang desa, secara otomatis akan ada pemberkasan untuk perangkat desa di seluruh Indonesia. Tetapi faktanya memang setelah ditetapkan tanggal 25 bulan April 2024, klausul itu tidak diakomodir oleh pemerintah dan DPR. Sehingga status perangkat desa tetap sebagaimana status perangkat desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berarti intinya status perangkat desa ini masih tetap seperti yang dulu. Betul. Siap. Terima kasih Bang. Sehat Ya. selalu. Siap Bang Den. Oke. Tambahan untuk undang-undang desa ini, untuk perangkat desa ini, ternyata memang terdapat tambahan hak, ya, tambahan kewenangan yang disematkan pada teman-teman kepala desa. Di antaranya adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa setelah mendapatkan persetujuan bupati. Tetapi kalau kita lihat secara utuh kompilasi antara Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 3 yang secara satu kesatuan terdapat beberapa yang dirubah, dihapus, dan ditambah, SK tetap akan di SK oleh kepala desa, tetapi proses penerbitan SK yang akan dikeluarkan oleh kepala desa, baik itu SK pengangkatan ataupun SK pemberhentian, harus mendapatkan rekomendasi dari bupati. Berarti bukan camat lagi, tetap di camatnya juga. Ya, tergantung pemerintah daerah atau peraturan menteri dalam negerinya nanti. Yang jelas di undang-undangnya berbunyi rekomendasi bupati. Kalaulah seandainya camat akan difungsikan oleh pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari bupati, wallahu alam, kita lihat saja seperti apa pengaturan teknis melalui peraturan menteri dalam negerinya. Ini satu kali lagi terakhir ini Bang, terakhir. Ya monggo. Ya. Kita nggak ada batasan waktu ini. Tapi banyak teman yang antri itu kasihan. Ya. Ya. Ini ada desa tetangga yang sekarang ini, kemarin kan waktu Pilkades udah waktu 2023 kemarin, akhir kemarin, dia ini di mantan kepala desa ini 3 hari sebelum habis masa kerjanya, masa SK-nya kepala desa ini memecat 5 perangkat desa, kepala dusun 3, perangkat kaur dan kasir 2, jadi 5. Tapi ini tidak diberikan rekomendasi pemberhentian dari camat. Setelah itu kepala desa yang baru menang ini meneruskan apa yang menjadi perintah kepala desa mantan kepala desa yang dulu, tetap melanjutkan penjaringan untuk 5 orang ini yang baru lagi. Ya. Gitu. Apakah keputusan kepala desa yang baru ini betul apa tidak memberikan peluang untuk masyarakat sekitar ini untuk masuk lagi menjadi perangkat desa yang baru, sedangkan perangkat desa yang lama kemarin belum dapat rekomendasi dari camat rekomendasi pemberhentian, tapi kepala desanya sudah mengeluarkan SK pemberhentian. Ya, kita lihat studi kasus ya, karena kalau kita lihat secara utuh terkait dengan aturan yang mengatur proses pemberhentian perangkat desa, itu ada beberapa hal. Saya coba mengingatnya. Yang pertama, karena atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri itu artinya kepala perangkat desa tersebut mengundurkan diri. Dalam hal kepala desa tersebut mengundurkan diri, perangkat desa tersebut mengundurkan diri, maka perangkat desa yang mengundurkan diri tersebut tidak perlu melalui proses persetujuan camat. Kepala desa hanya berkewajiban melaporkan kepada camat, meminta rekomendasi kepada camat atas nama bupati. Nah, dalam hal kepala desa berkeyakinan bahwa perangkat desa yang diberhentikan atau keluarnya surat pemberhentian
perangkat desa tersebut karena atas permintaan perangkat desa, itu no problem, sah-sah saja. Sah. Kalau seandainya perangkat desa tersebut akan keberatan dengan keputusan kepala desa yang telah mengeluarkan SK pemberhentian perangkat desanya, maka jalur hukum yang dapat ditempuh oleh perangkat desa tersebut melalui proses gugatan di PT UN. Betul. Karena yang hanya bisa membatalkan keputusan atau kebijakan pejabat publik itu adalah PT UN. Kira-kira begitu Bang Kumis. Beda halnya ketika inisiatif untuk memberhentikan perangkat desa itu dari atasannya atau oleh kepala desa. Contoh misalnya tidak ada angin, tidak ada hujan, keluar surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa. Maka upaya yang perlu ditempuh oleh perangkat desa yang merasa menjadi objek atau merasa menjadi korban atas diterbitkannya SK tersebut, ya tinggal cukup mengadu kepada inspektorat atau kepada camat. Kenapa? Karena SK tersebut sifatnya inkonstitusional, batal demi hukum. Jadi gini, kemarin prosesnya sudah berlalu, sempat Bupati juga mengeluarkan surat pemberitahuan kepada kepala desa yang sekarang, suruh mengangkat kembali kan perangkat desa yang sudah dipecat ini. Tetapi kepala desa ini tidak melakukan apa yang jadi perintah Bupati ini. Dia malah membuka lagi penjaringan perangkat desa. Apakah ini legal apa gimana ini Bang? Yang bisa memerintah kepala desa untuk mengangkat atau konsekuensi atas batalnya keputusan kepala desa itu hakim, ya, hakim PT UN, bukan bupati. Jadi langkah yang dilakukan oleh kepala desa itu sudah benar secara hukum, ya, secara hukum formal. Tetapi kalau kita berkaitan dengan hukum politik, etika politik, itu perdebatannya beda lagi. Oke, paham. Makasih banyak Bang. Ya, Bang Den. Makasih Bang. Assalamualaikum. Salam.